Bagi sebagian orang, rokok atau sigaret merupakan salah satu gaya hidup yang tak dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri, rokok bukan hanya menjadi gaya hidup, tapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, sigaret merupakan hal yang sangat lazim ditemukan di Indonesia, mulai dari toko kelontongan, pedagang asongan, pasar, hingga supermarket besar, semua menyediakan produk olahan tembakau tersebut. Tapi tahukah kamu siapa penemu dan bagaimana asal-usul sejarah rokok? Nah, kali ini sang penemu akan membahasnya. Tembakau telah dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Mesoamerika sejak 5000 sebelum Masehi. Masyarakat setempat pada saat itu mengkonsumsi tembakau dengan cara dibakar atau dikunyah. Diperkirakan suku Maya mengkonsumsi daun Nicotiana tabacum untuk ritual dan pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang merokok. Ditambah lagi, pada tahun 2012, seorang arkeolog dari Universitas Albany menemukan sebuah guci peninggalan suku Maya dari 1300 tahun yang lalu. Dalam guci tersebut, terdapat ukiran huruf yang kemungkinan berarti wadah tembakau. Setelah diteliti, ternyata guci tersebut memiliki alkaloid dengan banyak jejak-jejak nikotin. Dalam kebudayaan suku Aztec, tembakau lazim dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Daun tanaman ini biasanya dijadikan campuran untuk obat dan penghilang rasa sakit. Untuk penggunaan sebagai obat, daun ini tidak dibakar, melainkan ditumbuk bersama bahan lainnya lalu dioles. Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan San Salvador. Saat itu, ia disambut hangat oleh penduduk asli Amerika. Ia dan awaknya kemudian diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka dapatkan, Columbus dan rombongannya pun membuang daun itu karena tidak bisa dimakan. Setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, mereka menemukan penduduk asli Amerika yang sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau. Setelah mengetahui hal tersebut, rombongan Columbus pun kembali membawa daun itu pulang. Mereka lalu memperkenalkan tembakau sebagai komoditas dagang. Tanpa disangka, daun tembakau tersebut ternyata cukup laku, terutama di kota-kota pelabuhan di Spanyol dan Portugis. Berkat banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau pun makin besar di Eropa. Para pelaut percaya bahwa kandungan zat dalam rokok bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Kemudian, pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkannya yaitu Prancis, kemudian disusul Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1571, tembakau tersebar di sebagian besar Eropa, tapi pada tahun 1600-an, disahkan hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun ini. Oleh sebab itu, beberapa negara membawa dan mencoba memperluas perkebunan di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, dan Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan, sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau menyebar lewat perdagangan. Sejarah berkembangnya industri rokok di Indonesia tidak lepas dari peran VOC yang melakukan perluasan lahan. Bahkan saking meningkatnya permintaan, pada tahun 1840, Gubernur Pandabuch memberlakukan tanam paksa tembakau. Perang Dunia I dan II membuat kebutuhan sigaret terus meningkat sebagai penenang yang paling dicari oleh para prajurit. Hingga pada tahun 1859, pabrik rokok Bloak resmi menjual merek rokok linting pertama di dunia. Ia awalnya menjual produk ini untuk para tentara, tapi lama-kelamaan ia juga menjualnya untuk masyarakat luas. Sayangnya, meski permintaan tinggi, kemampuan produksinya tidak mampu memenuhi. Pada tahun 1875, sebuah perusahaan produksi kartu rokok, Allen & Ginter, membuat sayembara untuk menciptakan alat pelinting rokok. Kemudian 5 tahun setelahnya, seorang pemuda bernama James Albert Bonsage memenangkan sayembara. Bonsage berhasil membuat prototipe mesin linting ciptaannya pada tahun 1880, tapi sayangnya alat itu hancur karena kebakaran.
Ia pun membangun alat linting yang baru, lalu mematenkannya pada tahun 1881. Mesin ini mengubah industri rokok di dunia. Harga yang mahal karena kelangkaan barang perlahan-lahan menurun. Selain itu, muncul banyak kompetitor-kompetitor perusahaan rokok, sehingga tidak terjadi